Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dimudahkan rezeki serta urusan teman-teman. Di video kali ini kita akan memutari lagi sirkuit MotoGP Mandalika untuk melihat progres pencapaian atau pergebutan yang dilakukan pada hari ini. Sekarang kita sudah berada di atas tikungan yang ke-17. Kita bisa melihat trek lurus yang panjangnya 700 meter. Di sebelah kiri terlihat dari trek lurus di sini sudah persiapan untuk area di mana podium akan didirikan nanti untuk sirkuit MotoGP Mandalika. Kemudian penanaman rumput masih dilakukan dan persiapan untuk penyempurnaan dari pengerjaan pit lane di sebelah kiri dari trek lurus. Kemudian penanaman dari rumput terus dilakukan serta perbaikan dari subbase ataupun gravel yang ada di sisi kanan dari trek lane. Kita lanjutkan menuju trek berikutnya. Di depan kita tidak lain lagi merupakan tunnel 1 atau terowongan yang pertama yang membentang di bawah trek lurus di sini. Di tunnel 1 untuk sisi sayap sebelah kanan masih belum melakukan penimbunan atau backfill. Yang dilakukan di sini masih persiapan untuk area untuk jalur masuknya truk-truk yang melakukan backfill. Kemudian di sisi kiri dari sayap sudah mulai rata dan datar, ditanami pepohonan juga. Dan di bagian dari pit lane di sebelah kiri dari trek lurus di sini sudah mulai ditanamkan pipa-pipa jalur buang dari drainase Haraton Pasarvik Super 100 yang ada di sebelah kiri dari trek lane. Dan terlihat juga persiapan yang ada di tikungan yang pertama, yaitu masih berupa roller atau alat berat yang akan melakukan pengaspalan nantinya di area run off aspal di sebelah kiri dari trek lane di tikungan yang pertama. Penyempurnaan gravel untuk sisi kiri dari trek lane sudah hampir tuntas menuju tikungan yang kedua. Tidak lama lagi juga akan dikerjakan di tikungan yang kedua menuju tikungan yang keempat. Kemudian di bagian sebelah kanan dari trek lane di sini penanaman pipa-pipa dilakukan oleh sebuah eskavator sambil nantinya akan dilanjutkan untuk penanaman area rumput. Dan inilah tikungan yang kedua. Kita berbelok kanan menuju tikungan yang ketiga. Kita bisa lihat di sini untuk persiapan bagian dari service road sebelah kanan dan area gravel bed. Kemudian dari sisi sini kita bisa pantau untuk pengerjaan di sebelah kiri untuk drainase induk yang terus ditimbun dari beberapa hari kemarin. Pengaspalan sudah dilakukan sejak kemarin, sudah sampai menuju hampir di tikungan yang ke-6 seperti yang terlihat dari atas ini. Dan penimbunan yang dilakukan di sisi kiri tidak akan memakan waktu yang lama, kurang lebih 1 minggu bisa tuntas selama cuaca mendukung dan galian C bisa dibuka. Kemudian untuk persiapan area gravel bed di sisi kiri di sini juga masih terus dilakukan untuk tikungan yang ke-5 menuju tikungan yang ke-6. Di service road sebelah kanan kita melihat concrete barrier yang terpasang secara terpisah. Ini maksudnya nanti sebagai jalur akses masuk untuk memberikan bantuan kepada para pembalap yang mengalami cedera. Jadi terpasangnya tidak tertutup tapi ada celah atau ada jarak. Dan sekarang kita ada di atas tikungan yang ke-6 menuju ke tikungan ke-7. Pemantapan untuk LPA di track lane terus dilakukan di sini. Dan sejumlah rombongan yang melakukan inspeksi untuk persiapan pengaspalan tahap berikutnya di sirkuit MotoGP Mandalika. Dari sisi sini bisa kita pantau bagaimana progres yang dilakukan pada hari ini, terutama di sebelah kiri. Kalau kita perhatikan untuk sisi sayap dari tunnel 2 yang kemarin sudah dicor di bagian dasar dan dinding retaining wallnya juga sudah dipasangi pagesting seperti yang terlihat dari ketinggian sini. Jadi tidak lama lagi akan dilakukan pencoran. Bisa kita lihat sejumlah papan pagesting yang sudah disiapkan di sini. Kemudian box sebagai penampungan air jika terjadi genangan air di dalam tunnel 2. Kita berbelok ke arah kanan untuk melihat bagaimana penimbunan atau backfill yang dilakukan di sisi sayap sebelah kanan.
Jadi di sini untuk pemantapan dari trackline sendiri, bagian subbase atau LPA yang disempurnakan sebelum melakukan base course maupun pengaspalan, terus dikebut pengerjaannya. Seperti yang kita tahu, untuk lapisan subbase di bawah lapisan aspal harus memiliki ketebalan sekitar 22 cm. Sekarang kita berada di tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9. Di sini pengerjaan seperti yang terlihat untuk area gravel bed di sisi kiri tikungan yang ke-9 terus diselesaikan. Kemudian gravel bed area yang ada di sebelah kanan dari tikungan yang ke-8 juga terus dilakukan pemadatan dan penyempurnaan. Dari sisi trackline sendiri masih melakukan hamparan subbase dari tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9. Dan setelah melewati tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10, di servicer sebelah kiri di area gravel bed masih ditanamkan pipa-pipa beton seperti yang terlihat di depan kita. Penimbunan di sisi drainase sebelah kanan di bawah tebing juga terus dilakukan sampai tahap penggantian dari subbase yang tidak lama lagi akan diselesaikan di sini. Inilah tikungan yang ke-10 dari sirkuit MotoGP Mandalika. Kita berbelok kanan menuju tikungan yang ke-11. Dari trackline sebelum tikungan yang ke-11, LPA yang terus diganti di sini seperti yang terlihat, subbase yang sudah ditanamkan kemarin diangkat kembali menjadi yang lebih baik. Seperti yang kita amati bersama dari reportase beberapa video sebelumnya, semua trackline dari tikungan 10 menuju tikungan yang ke-12 kemarin sudah disubbase, tetapi karena pernah hujan dan membuat kualitas subbase tersebut tidak bisa diandalkan, sehingga penggantian subbase atau LPA di sini harus dilakukan agar menjadi lintasan yang benar-benar sempurna sesuai dengan standarisasi FIM dan FIA. Dan di bagian dari area gravel bed di sini sebuah eskavator masih menyelesaikan penanaman atau penimbunan area di mana ditanami pipa-pipa beton kemarin. Pemadatan terus dilakukan, baru dilanjutkan dengan pengerjaan dari area service road sebelah kiri di pojok kiri tikungan yang ke-11 nantinya menuju tikungan yang ke-12. Di sini sekarang saya akan mencoba terbang lebih rendah untuk mengajak teman-teman memperhatikan bagaimana proses pengangkatan subbase yang sudah dilakukan kemarin dan penggantian subbase yang dilakukan sekarang. Sambil kita melihat pengangkatan subbase yang lama, dan di pinggir tebing di sana sebuah eskavator melakukan penimbunan untuk sisi pinggir dari drainase. Kita menuju ke tikungan berikutnya yang ada di depan kita merupakan tikungan yang ke-12.
Jadi untuk lapisan subbase di trackline sendiri seperti yang terlihat di sini, ada beberapa campuran tanah atau lumpur-lumpur yang pernah menggenang di atas trackline, sehingga pengangkatan atau penggantian harus dilakukan untuk membuat sebuah lintasan yang paling sempurna. Sekarang kita berada di tikungan yang ke-12 berbelok kiri menuju tikungan yang ke-13. Kita tetap terbang rendah dan perlahan. Di sini kita akan melihat para pekerja yang sedang membersihkan drainase horoton tipe Recipix High Capacity. Pemasangan drainase horoton yang seperti kita tahu, penggalian atau cut off terus ditanamkan di bawah tanah, lalu ditimbun lagi serta dilakukan pengecoran agar tidak terjadinya pergeseran, dan teman-teman yang bekerja di sini sedang membersihkan cairan-cairan beton yang pernah menempel yang akan mengganggu lubang atau jalur masuknya air di dalam drainase ini. Kalau kita melihat tingginya dari drainase horoton saat sekarang masih sekitar hampir 1 jengkal tangan atau hampir 15 cm, dan nantinya LPA yang akan dilapisi atau subbase yang dilakukan di sini. Sebelum subbase yang paling bagus, subbase yang ini akan diangkat lalu diberikan subbase atau LPA yang paling sempurna dengan ketebalan 22 cm. Sekarang kita berada di atas drainase pengganti sungai. Teman-teman pasti ingat waktu itu di video-video sebelumnya, dan di sini pemasangan drainase horoton Pasartec Super 100. Kita tahu jalur pengganti sungai di sini menggunakan box culvert sebagai bagian dasar atau bagian bawah dari trackline, sehingga pengerjaan atau penanaman untuk drainase Recipix High Capacity sangat tidak memungkinkan, sehingga penggunaan Pasartec Super 100 yang lebih mantap. Dan sekarang pengerjaannya dilakukan setelah dirasa penimbunan untuk atas beton dari box culvert tersebut sudah tuntas. Jadi tinggal sedikit lagi akan disambungkan, di mana sebuah truk dam atau truk besar di sini melintas. Sekarang kita lanjutkan ke tikungan yang ke-13. Di sini bisa kita melihat untuk pengerjaan di sebelah kanan atau bagian dari area gravel bed maupun surface road sebelah kanan, yang mana nantinya di sisi kanan sebelah pohon yang berdiri tegak di sini merupakan tribun panjang membentuk huruf L, nanti akan terpasang atau akan berdiri dari titik drainase pengganti sungai tadi hingga menuju ke tikungan yang ke-14. Di sebelah kanan dari tikungan yang ke-14 di sini kita bisa melihat sejumlah alat berat yang sedang mempersiapkan area run-off aspal, dan juga sebuah dozer di sana sedang melakukan area di mana service road sebelah kanan akan dibuat. Penyiraman dan pemadatan terus dilakukan agar mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Untuk sisi kiri dari trackline tikungan yang ke-14 masih dilakukan pemadatan dan hasil selesai dari penanaman pipa-pipa beton di bawah gravel bed. Sedangkan sejumlah concrete barrier yang ada di atas surface road sebelah kiri di sini belum ditata rapi karena menunggu waktu yang tepat. Kita lanjut dari tikungan yang ke-14. Di depan kita bisa melihat untuk drainase Indo yang membentang di bawah trackline sudah hampir tuntas pengerjaannya, kecuali penanaman drainase horoton yang tinggal sedikit di sisi kanan dari trackline, kemudian pemadatan di sisi kiri di mana pipa-pipa beton dan pipa fiber optik yang sedang diselesaikan pengerjaannya. Terlihat dua truk pengangkut air yang sedang memompa air yang ada di sini. Maksud saya menyedot air yang ada menggenang di bawah dari drainase Indo ini, dan digunakan airnya untuk menyirami area atau trek yang dimana dirasa membutuhkan penyiraman.
Dan bisa kita bayangkan lebar dari trackline di sini. Kemarin ada yang berkomentar trackline-nya begitu sempit atau tidak lebar, dan sekarang bisa teman-teman perhatikan kalau kita bandingkan sebuah truk yang melintas di atas trackline dengan lebar trackline yang ada. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, lebar dari trackline sekitar 16 meter, menyempit menuju 14 meter, dan lalu menyempit menuju ke 12 meter. Di sebelah kiri dari tikungan yang ke-15 di area gravel bed masih melakukan penanaman pipa-pipa beton di sini. Baru akan dimaksimalkan untuk pemadatan dan pengerasan di area gravel bed di sisi kiri dari tikungan yang ke-15 menuju 16. Walaupun area gravel atau area di mana akan diletakkan kerikil, tapi pemadatan untuk lapisan bawah di area gravel sangat krusial juga untuk membuat gravel tetap stabil di atas dan tidak tenggelam. Dan inilah tikungan yang ke-16 berbelok kanan menuju tikungan yang ke-17. Di area sini sudah terlihat pembetonan untuk drainase horoton yang hampir tuntas, tinggal sedikit lagi di bagian pojok menuju masuk ke area pit lane. Tidak terasa kita sudah kembali lagi ke atas tikungan yang ke-17 yang merupakan tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika. Kita kembali masuk ke trek lurus di sini, di mana di sini merupakan garis finish dan garis start akan sejajar dengan makam atau bukit yang masih hijau di sisi kiri dari trek lurus di sini. Bisa kita lihat pembetonan terus dilakukan di depan pedok di sini untuk jalur pit lane sendiri. Kemudian area atau lokasi di mana pedok akan dibangun sudah mulai hampir selesai penuntasan atau relokasian dari warga sekitar yang tinggal di sini. Kurang lebih sekitar 20 kakak yang masih melakukan bongkar mandiri atau relokasi mandiri untuk rumah-rumah yang ada di area pedok di sini. Seperti yang terlihat, pepohonan mulai ditebang-tebang yang bisa dimanfaatkan oleh warga pemilik lahan di sini untuk dibawa ke lahan baru mereka. Mungkin sekian dulu reportase saya di sirkuit MotoGP Mandalika buat teman-teman semua di hari Jumat 26 Maret 2021 ini. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak sampai akhir durasi. Jaga terus protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga selalu dilimpahkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya dari narasi dan visual yang saya sajikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.